Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman. Manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi semua jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Saudara? Saya berharap kita semua tetap berpegang pada keyakinan kita bahwa Tuhan ada di atas segala sesuatunya. Dia memimpin hidup kita, Dia menyertai sampai pada detik ini. Oleh karena itu mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-13 dan 14. Mari bersama-sama kita baca. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kami sampai pada hari perhentian di mana kami bisa bersama-sama untuk beribadah kembali bersama-sama pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengaminkan apa yang dikatakan oleh pemazmur bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau ciptakan, tak satu bagian tubuh kami pun yang lepas daripada kendali Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menyertai kehidupan kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kendati pun kami masih harus terus beribadah secara online, tetapi Tuhan kami bersyukur, kami masih bisa bersama-sama mengangkat pujian kami. Terlebih kami masih bisa belajar firman Tuhan untuk mengisi hidup kami, melanjutkan waktu-waktu yang Tuhan percayakan di depan kami. Pimpin sertai kami, pimpin hamba-hamba-Mu, pimpin gembala kami, Pendeta Elsentar yang akan menyampaikan, menguraikan firman Tuhan, Tuhan yang pimpin sehingga pada akhirnya. Pada hari ini Tuhan, kembali lagi bersama-sama kami, beribadah kepada Tuhan, Tuhan dimuliakan, dan semua kami semakin dikuatkan, diberkati oleh Tuhan, dalam melaksanakan seluruh kehidupan yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya, walaupun pandemi ini begitu panjang, tapi saya percaya Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Saya undang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk siapkan hati kita sebelum kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua jemaat yang ada di rumah, kita sama-sama katakan amin. Sebelum kita memuji Tuhan, saya membuka masker saya terlebih dahulu. Mari kita siap hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bawa satu pujian bersama-sama, kita nyanyi dengan hati kita. Saya percaya
Tuhan akan bersama kita pada pagi ini, dan Tuhan akan menyertai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari saudara-saudari yang ada di rumah, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, yang berada di kerajaan surga, kami minta pertolongan Tuhan pada pagi ini. Kira Tuhan memimpin kami dan menjamah hati kami, agar hati kami tertuju untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Iman kami timbul dari pendengaran kebenaran firman Tuhan. Sertai kami semua dan lindungi kami supaya kami bisa berfokus mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan Bapa yang penuh dengan kuasa, urapilah hamba-Mu, beri kesempatan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan setiap firman-Mu. Pakailah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari kembali kita akan beribadah dengan rekaman video ini. Saya percaya jika saudara-saudari di rumah dengan sungguh-sungguh mendengarnya, saya percaya apa yang dipesan Tuhan akan memberkati saudara-saudari kasih Tuhan. Hari ini kita akan sambung seri kedua, di mana seri kedua juga seri terakhir dari iman dan teguran Tuhan.
Dalam seri kedua ini kita belajar bagaimana cara Allah menegur orang-orang pada zaman sekarang. Nah, saudara-saudari kasih Tuhan, seperti khotbah minggu lalu, Allah menegur orang-orang pada zaman sekarang dengan 3 cara. Saudari kasih Tuhan, yang pertama, saudara-saudari kasih Tuhan, Allah menegur umat-umatnya, memakai orang tua untuk menegur anak-anaknya. Saudara-saudara kasih Tuhan, saudara harus ingat, kita ada di dalam dunia ini karena orang tua kita yang melahirkan kita. Tanpa orang tua melahirkan kita, tak mungkin saudara dan saya ada dalam dunia ini. Jadi orang tua itu yang memberikan makan dan minum, maka kita bisa bertumbuh menjadi dewasa. Tanpa orang tua kita diberkati Tuhan, bagaimana saudara bisa bertumbuh? Bagaimana saudara bisa memenuhi hidup yang perlu makan dan minum? Itu semua berkat Tuhan yang memberkati orang tua saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Jadi saudara-saudari kasih Tuhan, hari ini saudara mengerti tentang pengetahuan, mengerti tentang kehidupan. Itu semua karena didikan orang tua yang membiayai sekolah saudara-saudari dikasih Tuhan. Kalau saudara-saudari tidak dibiayai sekolah, bagaimana saudara ada mengerti tentang membaca dan menulis? Itu semua berkat Tuhan memberkati orang tua saudara. Jadi, untuk saudara hidup benar, untuk saudara hidup kalau salah, itu wajib orang tua menegur saudara. Karena orang tua dipakai Tuhan untuk menegur saudara-saudari, agar saudara-saudari tidak masuk ke dalam kehancuran. Itulah Tuhan memakai orang tua kita. Jadi peranan orang tua itu sangat penting. Saudara-saudari dikasih Tuhan, kita bisa lihat kehidupan dari seorang anak bertumbuh dewasa sangat dipengaruhi oleh orang tua. Bagaimana orang tua itu mendidik anaknya, bagaimana orang tua itu mengarahkan anaknya, itu semua ada dalam tangan orang tuanya. Sehingga kalau anak itu tidak mau mendengar orang tuanya, anak itu melawan orang tua, sama aja orang anak itu melawan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ingat baik-baik. Sekali lagi saya katakan, kalau hari ini tidak ada orang tua saudara, hari ini saudara tidak ada di bumi ini. Ini yang pertama. Kedua, Allah juga memakai hamba Tuhan untuk menegur saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Karena hamba Tuhan itu mengajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi, saudara-saudari kasih Tuhan, teguran dari seorang hamba Tuhan itu harus dengan keras kepada umat-umatnya. Karena hamba Tuhan itu adalah wakil Tuhan, maka dia harus menegur kepada umatnya dengan keras kalau umatnya itu bersalah atau dosa. Karena teguran hamba Tuhan kepada umatnya agar umatnya tidak lagi jatuh dalam dosa, itu wajib dari seorang hamba Tuhan untuk menegur. Saya pribadi, seperti minggu lalu saya sudah katakan, saya selama 16 tahun, sifat saya adalah kalau saya melihat orang bersalah, saya tidak pernah mau negosiasi dan berkompromi kepada umat itu. Langsung saya tegur. Kenapa? Karena itu penting. Jadi seorang hamba Tuhan harus bisa melakukan amanat agung dari Tuhan. Karena dialah yang hidup dipakai Tuhan untuk menegur kepada umatnya, agar umatnya tidak jauh dari hidup untuk jatuh dalam dosa. Saya undang jemaat yang dikasih Tuhan untuk baca Alkitab di dalam firman Tuhan, Matius pasal 3 ayat 7 sampai 10. Mari kita akan baca pada ayat ke-7.
Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ayat ke-8, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Ayat ke-9, "Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Ayat 10, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Amin, saudara-saudari kasih Tuhan. Ini firman Tuhan. Yesus berkata kepada orang Farisi dan orang Saduki yang mau datang dibaptis. Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Nah, itu kata-kata yang sangat-sangat keras. Yesus menegur. Itu tidak pernah main-main. Maka Yesus mengatakan dengan kalimat yang sangat jelas. Dia bilang berkata bahwa kapak sudah tersedia di akar pohon. Jika orang yang tidak mau mendengar teguran, orang yang tidak mau percaya dengan sungguh-sungguh, orang yang tidak mau balik dari dosa kembali kebenaran, maka kapak sudah disiapkan di atas pohon. Maka setiap orang yang tidak menghasilkan buah itu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jika saudara tidak senang terhadap teguran seorang hamba Tuhan melalui penyampaian dalam khotbah atau secara personal, saudara dengar baik-baik. Jika hamba Tuhan tegurnya sangat keras, jika saudara marah dan saudara menolak teguran tersebut, maka dengar baik-baik, saudara-saudara kasih Tuhan, hakikatnya sama juga saudara marah dan menolak Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan, saya tahu akibat dari statement ataupun teguran-teguran pada umat. Karena boleh dikatakan saya 16 tahun pelayanan, hampir boleh dikatakan jarang sekali orang siap ditegur. Selalu jadi batu sandungan di mana aku pelayanan. Ketika aku menegur, maka orang itu akan marah sekali kepada saya. Karena orang tidak mau dinegur. Orang lebih suka dibohongi. Saya bingung kadang-kadang kepada jemaat-jemaat yang saya doain. Selama 1,5 tahun, saya melakukan KKR, doa kesembuhan di setiap kota di Indonesia. Saya banyak jumpa pada pasien-pasien. Dan saya selalu mengatakan, kamu harus berubah. Dan kamu harus bertobat. Dan kamu harus begini. Orang bertanya kepada saya, "Pak, apa menyebabkan semua keturunan saya mengalami sakit?" Orang bertanya kepada saya, "Apa yang menyebabkan semua usaha saya, selalu apa yang saya kerjakan, semua gagal?" Saya beri solusi. Saya bilang, harus dari akarnya yang kamu berubah. Kata itu pun bukan orang menerima dengan mengucap syukur. Tapi kata itu membuat batu sandungan yang begitu besar buat saya. Jadi saya berpikir-pikir, jadi hamba Tuhan itu apa bedanya dengan dukun ya? Orang lebih suka diiming-imingin. Saya tidak bisa. Saya jadi hamba Tuhan harus selalu bisa menegur. Karena itu tugas seorang hamba Tuhan. Resikonya sudah saya katakan minggu lalu. Pertama, orang sakit hati. Kedua, orang tidak kasih persembahan.
Ketiga, orang tidak akan datang untuk minta saya doa lagi. Itu aja risikonya. Tapi itu kebenaran. Kebenaran harus sampaikan dengan kebenaran. Tidak boleh dimanipulasikan. Kalau orang itu mau berubah, orang itu diberkati. Saya minggu lalu sudah katakan, ada orang yang ditegur mau berubah, mengucap syukur, maka dia diberkati. Ada orang yang ditegur marah-marah, yaitu resiko dia untuk menghadapi dalam segala yang dia mau dalam diri dia, karena dia mau disanjung. Saudara kasih Tuhan, karena Tuhan berfirman kepada hamba-Nya untuk disampaikan kepada saudara-saudara. Saya bicara ini bukan berdasarkan diri saya sendiri, tapi saya bicara ini berdasarkan apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Mari kita buka Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Itu jelas sekali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saudara Tuhan harus dengar baik-baik, itu perkataan Tuhan. Tuhan berkata, barang siapa yang mendengar hamba-Nya, ia juga akan mendengar suara Tuhan. Barang siapa yang menolak hamba-Nya, ia juga menolak Tuhan. Kenapa? Dan barang siapa menolak Tuhan, karena ia menolak Tuhan yang mengutus hamba-Nya untuk menjelaskan kepada saudara-saudari kasih Tuhan. Jadi jangan coba-coba menolak teguran hamba Tuhan. Resikonya adalah menghadapi malapetaka. Resikonya menghadapi musibah yang luar biasa. Kalau kita mau masuk lagi apa yang dikatakan Alkitab lebih ekstrim lagi, kita baca Matius 12 ayat 31 dan 32. Ayat ke-31, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32, apabila seorang mengatakan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara-saudari kasih Tuhan, ini statement. Ketika hamba ini penuh dengan Roh Kudus, Tuhan memakai hamba-Nya untuk mengeluarkan statement, teguran-teguran yang keras kepada saudara. Saudara menolak, sama aja saudara menolak Roh Kudus. Berarti apa? Saudara tidak diampuni. Belajar saudara dikasih Tuhan. Belajar dengan sungguh-sungguh. Jika ada hamba Tuhan yang sangat sayang saudara, maka dia akan tidak pandang bulu. Dia akan menegur saudara dengan keras. Jika saudara bisa menangkapi itu sebagai serius, menangkapi untuk benar-benar sebagai penasihat, maka saudara diberkati luar biasa. Saudara dengar baik-baik. Saya katakan kepada saudara, Yesus sering memberitakan firman dengan keras dan menegur. Yesus tidak pernah main-main untuk menyampaikan firman Tuhan. Maka saya baca Alkitab dan saya sekolah teologi. Dan saya ketika saya melihat dan membaca, mengamati, Yesus sendiri tidak pernah main-main tentang menyampaikan firman Tuhan. Maka saya bingung. Setelah saya waktu jadi pendeta, saya melihat kenapa pendeta bisa menyampaikan firman Tuhan main-main. Ada yang bisa lagi bikin sulap. Itu kok bingung. Di mimbar bisa bikin sulap. Ya, uang 50.000 dikocok-kocok, keluar uang 1 juta. Saya waktu lihat itu kaget aku. Gak boleh main-main Bapak Ibu dikasih Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan semua itu serius. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus selalu serius. Tidak pernah main-main. Jadi jangan main-main. Apalagi pada saat-saat pandemi ini. Teguran-teguran itu ada berkat-berkat. Kalau saudara hari ini mendapat teguran,
saudara mendapat firman ini pada hari ini, mendapat teguran, saudara katakan amin, 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 maka saudara diberkati. Jangan saudara merasa, pendeta apaan, sembarangan bicara. Pendeta apaan, ngaco. Ya, sembarang ngomong. Kalau saudara ngomong itu, berarti saudara menghujat Roh Kudus. Karena apa? Roh Tuhan ada pada hambanya untuk menyampaikan kepada saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita lihat lagi firman Tuhan. Kita baca lagi di Matius 22 ayat yang ke-29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi itu statement Yesus yang sangat keras. Kalau saudara pelajari baik-baik ya, bahwa Yesus selalu menegur dan mengajar muridnya sangat-sangat keras. Kenapa? Pengajaran keras itu adalah pengajaran yang baik. Kalau saudara pernah lihat film Shaolin. Shaolin itu terkenal. Kalau orang mau masuk Shaolin, selalu latihan sangat keras. Contohnya kalau kita lihat dari film ya, saudara, orang itu pertama latihan apa? Latihan suruh mengambil air di sungai dengan satu batang bambu, kemudian digantung 2 ember, tapi ember yang bocor. Nah, saudara bayangkan, ember yang bocor disuruh ambil air dari sungai, bawa ke atas gunung untuk mengisi baknya supaya penuh. Saudara berpikir, apakah ini guru ngejek saya ya? Udah tahu embernya bocor, suruh saya ambil air dari sungai untuk sampai ke atas gunung, mana mungkin bisa penuh? Nah, saudara, gak masuk akal kan? Tetapi orang yang mau belajar Shaolin selalu taat, gak pernah ngeyel, makanya bisa berhasil. Kenapa berhasilnya? Ternyata dia harus belajar kecepatan dari bawah, dari sungai sampai ke atas gunung. Kecepatan. Jadi waktu dia ambil, angkat air bocor, dia lari cepat. Nah, itu latihan apa? Latihan meringankan tubuh. Tanpa orang itu sadar, setelah dia bisa berhasil, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, setelah dia berhasil untuk bisa ambil air itu sampai ke atasnya penuh, walaupun bocor, kecepatan itu membuat bak yang di atas gunung bisa penuh, maka dia punya ilmu keringanan tubuh. Waktu dia belajar kungfu, maka dia bisa cepat sekali, dia bisa terbang. Dan dia bisa loncat-loncat seperti monyet. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, saudara sekarang suruh loncat, berat kan? Berat. Saudara suruh jalan pun berat. Kenapa? Karena saudara itu tidak mau ditegur. Berat badan, berat pikiran, semua berat. Sehingga jalan pun capek. Kita lihat, itu teguran itu adalah kita harus belajar. Apalagi Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat-sangat sayang kita. Maka Tuhan selalu menegur kita memakai hambanya. Dan hamba itu mau negur saudara karena hamba itu sayang kepada saudara semuanya. Saya selama 16 tahun, saya selalu sayang kepada jemaat. Selalu sayang kepada orang-orang saya doain. Sampai kadang-kadang saya gak mikirkan diri saya. Istri saya selalu negur saya. Gara-gara kamu tidak pernah memikir diri kamu. Gara-gara kamu tidak pernah menjaga untuk makanan kamu. Kamu sampai jatuh pingsan. Sampai sampai kamu susah. Mana ada yang peduli kamu? Memang saya tahu. Gak mungkin orang peduli kita. Tetapi kita jadi hamba Tuhan harus selalu mempedulikan umat-umat Tuhan. Agar umat-umat Tuhan semua diberkati. Agar umat Tuhan semua hidup sehat. Agar umat Tuhan semua hidup penuh dengan damai sejahtera. Amin, saudara dikasih Tuhan. Mari kita masuk yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah Allah menegur saudara-saudara
Melalui apa? Melalui hati nurani saudara. Teguran Allah kepada saudara itu bisa lewat pada suara hati saudara. Lewat mana? Lewat dalam doa. Lewat waktu baca firman Tuhan. Waktu hati saudara itu dekat Tuhan, maka saudara punya hati itu dipakai Tuhan. Ada suara-suara hati mengatakan, ya saya salah. Ya saya telah menipu. Ya saya telah memanipulasi. Ya saya telah membuat sesuatu suasana itu semua dari kejahatan saya. Bisa. Tapi ketika suara hati saudara sudah berkata pada saudara cepat-cepat sujud dan minta ampun sama Tuhan. Jangan biarkan suara hati sudah ada pada saudara tetap dibiarkan dan cuek. Itu jangan. Itu bahaya. Kalau saudara biarkan terus, maka saudara akan makin jauh dari Tuhan. Mungkin juga lewat apa? Lewat kesalahan-kesalahan saudara. Apa kesalahan saudara? Kurang sabar, tinggi hati, sombong, dan kurang peka. Mungkin juga lewat penderitaan-penderitaan saudara yang tragis. Ketika satu jemaat datang kepada saya, dia bertanya, Pak, kenapa saya sangat menderita? Hidup saya sangat-sangat menderita. Karena saudara tidak pernah mau indahkan teguran-teguran Tuhan. Saya belajar ini sejak pertama saya jadi umat Tuhan. Minggu lalu saya katakan, apapun teguran orang tua, saya katakan, ya. Apapun teguran hamba Tuhan saya katakan, ya. Gak pernah saya bilang, tidak, ya. Karena saya percaya, orang tua wakil Tuhan, hamba Tuhan wakil Tuhan. Kalau saudara tidak bisa ditegur oleh orang tua, saudara tidak bisa ditegur hamba Tuhan, saya gak tahu lagi saudara ini siapa. Gak ada satupun orang bisa tegur saudara lagi. Kenapa? Karena orang yang paling mengasihi saudara, orang tua dan hamba Tuhan. Kalau itu saudara tidak mau dengar, saya tak tahu lagi saudara jadi apa. Saudara, dengan baik-baik. Teguran Tuhan jangan kita lawan. Dengan baik-baik. Kita melihat teguran Tuhan jangan kita lawan. Mari kita kutip firman Tuhan Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan sangat-sangat baik. Dan boleh dikatakan Tuhan teramat baik. Ia selalu mengasihi kita. Saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, Tuhan selalu hadir melalui Roh Kudus untuk menguatkan kita. Di saat-saat kita susah, Roh Kudus selalu datang untuk menghibur kita. Maka saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau dengar didikan Tuhan dan kita mau terima didikan Tuhan, maka kita di hidup tidak akan menderita. Hidup saudara akan selalu diberkati. Ini boleh saya katakan bukan pertama kali saya katakan, dan saya berkata ini berulang-ulang di setiap sesi saya khotbah. Kenapa? Karena di dalam khotbah saya selalu adalah pengajaran, di dalam khotbah saya selalu adalah teguran. Jadi saudara, waktu Tuhan datang memberitahukan kita atau menegur kita, kita sering sekali tidak peduli. Sering sekali tidak peduli. Waktu Tuhan panggil kita, kita selalu tidak pernah menjawab. Pak, bagaimana saya tahu Tuhan panggil saya? Bagaimana saya tahu Tuhan negur saya? Minggu lalu sudah saya ajarin. Ya, saudara lihat lagi kembali minggu lalu punya khotbah dengan iman dan teguran yang pertama. Saudara akan dapat jawaban di sana. Mari kita buka Yesaya 50 ayat yang 2a. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab?
Nabi Yesaya berkata, ketika Tuhan datang tidak ada orang. Ketika Tuhan memanggil tidak ada menjawab. Itu bicara apa? Kepekaan, keseriusan. Maka setiap ibadah harus serius. Walaupun saudara hari di rumah, jangan beribadah dengan seperti kita nggak beribadah. Walaupun kita di rumah, kita harus sopan. Kita benar-benar harus serius dalam ibadah. Dengarkan firman dengan baik-baik. Dengarkan setiap pengajaran dengan baik-baik. Dengarkan setiap teguran dengan baik-baik. Itu membuat saudara akan hidup diberkati. Kenapa? Karena Tuhan lagi mempersiapkan atau memperancangkan rancangan indah yang akan mendatang kebaikan setelah selesai pandemi ini. Saya percaya penuh kalau saudara ini bisa jaga kesehatan, saudara ini bisa lewat pandemi ini. Saya percaya anak-anak Tuhan akan menjadi anak-anak raja. Anak-anak Tuhan akan menjadi anak-anak yang diberkati luar biasa. Yang saya takuti adalah saudara tidak bisa melewati pandemi ini. Apalagi usia-usia yang tua. Yang sudah akar pohonnya sudah kaku, gak pernah mau berubah. Ingat, saya bukan cerewet. Saya bukan jadi hamba yang sok-sok tegur. Saya dengan baik-baik. Bukan sok-sok tegur. Saya selalu mempelajari teguran itu dengan baik-baik. Karena tadi minggu lalu saya katakan teguran itu bicara integritas. Saya pelajari baik-baik. Makanya saya harus pikul salib. Saya jadi hamba Tuhan 16 tahun, saya pikul salib. Kenapa? Karena saya tahu teguran-teguran Tuhan itu tidak boleh kita lawan. Jika kita sungguh-sungguh menerima teguran-teguran Tuhan, maka firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19. Kita akan baca. Barang siapa kukasihi, ia kutegur. Dan kuhajar. Sebab itu lerakanlah hatimu dan bertobat. Saudara dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena Tuhan mencintai kita, maka ia menegur kita. Karena Tuhan mencintai kita, maka dia menghajar kita. Lelakan hatimu dan bertobat. Itu penting. Bertobat. Saya sedih sekali kalau lihat jemaat ya. Ditegur apapun tidak mempan. Kenapa? Karena hatinya keras. Memang kalau hati sudah keras, susah sekali dapat teguran. Apalagi sudah tua, aduh susah. Saul mengatakan, apa yang ngomong itu tidak masuk akal menurut dia. Tapi dia gak tahu, dia banyak mencelakai orang. Seperti sekarang ini OTG kan gak mau tahu. OTG dari pandemi ini gak mau tahu. Yang penting dia keluar, dia bertemu orang. Tapi dia sebarkan, dia punya virus tanpa dia tahu. Bagaimana? Sama juga orang-orang yang keras kepala, gak mau tahu. Gak bisa ditegur. Yang penting saya aman. Yang penting saya punya uang. Yang penting saya itu dicukupkan. Orang lain tuh mau apa itu urusan orang lain. Mau pendeta mati pun bukan urusan saya. Mau pendeta susah bukan saya. Yang penting saya aman. Pendeta harus jaga saya. Pendeta harus berkati saya. Pendeta harus mendengarkan perintah saya. Wah, saudara itu berani ya. Pada saudara itu benar-benar memperbudakkan Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mengerti. Ya. Saya berikan contoh kepada saudara dikasih Tuhan. Orang tua waktu anaknya tidak mau mendengar nasihat dan tidak mau ditegur dan bandel, saudara apain anak itu? Saya percaya saudara pasti pukul.
dan menghajar anak itu. Boleh gak kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai anak Tuhan, boleh gak kita menghajar anak kita yang bandel? Saya bilang boleh. Kenapa? Karena Alkitab katakan boleh. Mari kita buka Amsal 13 ayat ke-24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Kita mengatakan boleh kamu hajar kalau kamu melihat anak kamu udah bandel, dikasih peringatan berkali-kali. Saya pernah tampar anak saya yang cowok yang nama Joshua. Kenapa? Karena saya sudah memperingati dia berkali-kali. Dia tidak mau berubah. Saya panggil dia, saya tampar dia. Piak. Kenapa? Supaya dia berubah. Agar dia tidak jatuh dalam dosa. Saudara dikasih Tuhan, jangan seperti anak-anak Imam Eli. Dua-dua itu Tuhan suruh matikan. Karena hidupnya Imam Eli tidak pernah menegur anaknya. Diberikan foya-foya. Diberikan kebebasan. Saudara, begitu juga kita sebagai anak Tuhan. Kalau mau hidup diberkati, menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang sukses, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang hidup sehat sampai hari tua, dan anak cucu diberkati. Dengarkanlah firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat. Dengarkan teguran dengan baik-baik. Saudara kasih Tuhan, saya boleh kasih contoh juga. Di dalam Alkitab, Tuhan pakai Paulus menegur Kefas dengan keras sekali. Bisa kita buka Galatia 2 ayat 14. Mari kita baca. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Kita belajar bahwa Paulus pun menegur kepada Kefas dengan sangat keras. Dia berkata dengan keras sekali bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Maka saya bilang berkali-kali, saya katakan saya seorang hamba Tuhan, bahwa kita menegur itu mencocokkan kelakuan saudara dengan Injil, dengan firman Tuhan. Jika saudara melanggar firman Tuhan, maka hamba Tuhan harus menegur. Karena peneguran itu bukan saudara bersalah karena perbuatan saudara dengan manusia. Perbuatan saudara dengan aturan-aturan Tuhan. Amanah-amanah Tuhan yang sudah ditetapkan di dalam Alkitab. Yang sudah saudara pelajari. Maka saudara harus mentaatinya. Saudara kasih Tuhan. Kita melihat lagi contoh di dalam Alkitab. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menegur Herodes. Karena Herodes mau ambil istri Filipus yang bernama Herodias untuk dijadikan istri. Walaupun resikonya kepala Yohanes Pembaptis harus dipenggal. Tapi dia terus menegur. Resikonya adalah ketika negur selesai, maka istri daripada Herodes yang namanya Herodias itu memohon kepada Herodias harus penggal kepala Yohanes Pembaptis. Itu pun Yohanes Pembaptis harus lakukan. Maka dia hamba Tuhan ketika menegur, resikonya dimusuhin, itu tetap harus menegur. Kita lihat di firman Tuhan Matius 14 ayat 4. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Maka resikonya setelah dia menegur, maka kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Saudara dan saudari dikasih Tuhan, kalau kita baca lagi kitab Perjanjian Lama, Nabi Samuel dipakai Tuhan dengan luar biasa. Waktu itu umat Israel tidak mempunyai raja. Tapi umatnya menuntut kepada Nabi Samuel untuk minta pada Tuhan agar diizinkan mereka mempunyai raja. Saudari kasih Tuhan, akhirnya
Nabi Samuel dipakai Tuhan untuk memilih yang namanya Saul. Saudara kasih Tuhan, awalnya Saul itu sangat taat semua perintah Tuhan. Pada akhir dari kerajaan Saul, Saul itu tidak taat apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika Nabi Samuel itu memberikan firman kepada Raja Saul, sekarang engkau pergi berperang melawan orang Amalek, semua kamu tumpaskan, termasuk domba, termasuk anak yang menyusui, dan semuanya harus rata, tidak boleh pandang bulu. Tetapi apa yang terjadi, saudara dikasih Tuhan? Saul itu menangkap rajanya Agag, dan binatang-binatang bagus dia tidak bunuh, harta benda dia ambil. Maka Nabi Samuel marah sekali kepada Saul. Maka itulah kesalahan yang sangat-sangat tipis. Saul berkata, saya salah apa? Saya salah. Kalau saya salah, saya minta ampun. Yang saya ambil itu raja, nanti juga saya akan bunuh di depan semua umat Israel. Itu semua lembu dan domba, nanti juga saya akan potong di hadapan Tuhan. Coba saudara pikirkan, ini Saul berpikir. Kelihatannya pikiran Saul, tapi Tuhan sudah perintah, tidak boleh pandang bulu. Harus kamu tumpaskan. Tapi dia mengambil. Kenapa? Karena dia takut pada manusia. Dia mau tunjukkan kepada semua rakyat, kepada umat Israel, bahwa dialah yang bisa menumpas Raja Agag. Dan dialah yang menyembah dengan hewan-hewan yang baik kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh itu semuanya. Tuhan butuh kamu taat lakukan. Itu perintah. Saudara kasih Tuhan. Nah, jadi seorang hamba Tuhan juga seperti itu. Perintah, jalankan. Resikonya gak usah pikir. Dimusuhi, gak apa-apa. Akhirnya juga apa terjadi? Samuel jadi Saul jadi musuhan. Karena Samuel tidak mau ketemu lagi Saul. Tetapi Nabi Samuel selalu berdoa untuk Saul juga. Itulah seorang nabi. Begitu seorang hamba Tuhan juga selalu mendoakan orang-orang yang ditegur. Saudara dikasih Tuhan, jika saudara mau ditegur oleh seseorang yang menegur saudara, haruslah orang itu juga bisa menjalankan apa yang dia tegur. Tadi saya katakan integritas. Apa yang kita ucapkan dari mulut kita harus sesuai dengan sepadan dengan perbuatan kita. Maka saya bilang jadi hamba Tuhan dari diri kita sendiri. Integritas. Kita ucap, maka kita harus sepadan dengan perbuatan kita. Jangan kamu ucap, kamu tidak sepadan dengan perbuatan kita, maka jadi masalah. Ya saudara dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Sebenarnya tujuan menegur untuk apa sih? Untuk apa capek-capek menegur? Kalau saya baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dari awal Allah tetap memakai nabi-nabinya untuk menegur pada bangsanya. Sampai Yesus datang ke bumi ini untuk juga mengajar para murid-muridnya. Sampai Yesus ke surga menurunkan Roh Kudus kepada para rasul-rasul, juga sama menegur pada umat-umatnya. Sampai zaman ini ada hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan juga sama menegur pada umat-umatnya. Tapi umat tidak pernah tobat-tobat. Untuk apa sih menegur? Lebih enak kita berkhotbah yang enak-enak aja. Berkhotbah yang tentang apa? Berkat-berkat aja. Berkhotbah tentang apa? Tentang yang hidup dengan sukacita aja. Saudara, kalau itu memang saudara suka, ya silakan. Tetapi saya bukan dipakai Tuhan untuk itu. Saya dipakai Tuhan adalah untuk menegur. Kenapa? Karena menegur sangat penting.
Apabila kita sebagai anak Tuhan, bolehkah kita menegur sesama umat? Bolehkah kita menegur hamba Tuhan? Bolehkah kita menegur majelis atau penatua? Tergantung gereja saudara. Kalau gereja saudara itu besar, tentu sulit sekali saudara sebagai jemaat untuk menegur hamba Tuhan atau menegur majelis atau menegur penatua. Hampir boleh dikatakan tak mungkin terjadi. Jika gereja saudara kecil, mungkin itu terjadi. Jadi sebenarnya sah-sah aja. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, orang-orang yang mencintai saya selalu negur saya. Saya bilang terima kasih. Ya, ada satu kakak saya yang di sini selalu dengar khotbah saya, dia negur saya, Pak Esen salah. Saya bilang terima kasih. Ada satu juga orang yang saya sangat juga hargai, itu di Bandung, selalu telepon saya, Pak ini salah. Saya juga menghargai dia. Yang lebih ekstrim adalah istri saya. Setiap kali minggu dia dengar khotbah, setiap minggu dia negur saya. Kalau saya salah, dia katakan salah. Itu buat apa? Buat saya memperbaiki diri. Jangan seorang hamba Tuhan, oh gak bisa saya dinegur. Kamu negur siapa? Wah itu susah itu hamba Tuhan. Saya bicara bahwa kita jadi anak Tuhan boleh negur sesama umat, boleh negur pada hamba Tuhan, boleh negur kepada penatua atau majelis. Karena itu semua masih levelnya adalah manusia. Ayo kita lihat. Kalau saya katakan boleh, saya berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan saya katakan boleh, saya boleh. Tidak, saya katakan kepada saudara dari dulu, apapun harus sesuai dengan firman Tuhan. Jawaban saya boleh, karena Tuhan pernah ajarin kita. Apa Tuhan ajarin kita? Mari kita buka firman Tuhan. Matius 18 ayat 15, 16, dan 17. Ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan dia kembali. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ayat ke-17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Saudara, jelas. Saya bukan bicara tadi berdasarkan saya. Saya semua berdasarkan firman Tuhan. Pertama, kita panggil orang itu face to face atau 4 mata. Kita negur dia. Kalau dia tidak mau dengar, kita panggil saksi. Ya, 2-3 orang untuk mendengarnya. Tidak mau dengar lagi, umumkan kepada semua orang. Itu memang diajari oleh Yesus. Saya kalau mau khotbah tentang orang itu yang bersalah, kalau saya sudah menyampaikan ke mimbar, kalau saya sudah menyampaikan di dalam khotbah saya, karena orang itu sudah saya tegur 2, 4, 8, 10, gak dengar lagi. Maka saya sampaikan dalam khotbah saya. Kalau itu tidak mau dengar lagi, saudara baca Matius 18 ayat 17 yang C. Apakah? Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Itu firman Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan. Maka ini perintah Tuhan yang sangat-sangat serius. Maka kita harus jalankan. Saya gak peduli. Bukan gak peduli karena bahwa saya sombong. Bukan. Saya tidak peduli dah. Orang maunya apa saya gak mau tahu lah. Pokoknya kalau saya mau degur aja sudah. Karena saya udah katakan minggu lalu. Tuhan tahu di hati saya. Harus katakan kepada dia gak benar. Daripada dia mati konyol. Sering sekali saya bilang ke beberapa jemaat saya ataupun orang-orang saya doain. Saya bilang, kalau kamu punya uang, kenapa kamu tidak berikan kepada Tuhan? Dia bilang, Pak saya gak punya uang. Tapi untuk berobat dia,
2-3 M. Ada duitnya. Kan saya bingung. Saya bilang gak boleh. Kamu harus kasih Tuhan. Nanti kamu sembuh. Nah itu perintahnya. Sering sekali saya keluar statement-statement seperti itu. Tapi orang tidak pernah mau menangkap atau mendengarnya. Nah saudara-saudara kasih Tuhan. Bila saudara menegur seorang. Haruskah saudara berdoa dulu? Saya menegur seorang, saya doa dulu. Jangan tidak berdoa. Abraham juga berdoa ketika meminta murka Allah untuk Sodom Gomora. Saudara bisa baca di rumah deh, dalam kitab Kejadian 18 ayat 28 sampai 32. Abraham juga doa syafaat kepada Tuhan agar Sodom Gomora tidak dihancurkan. Abraham ketika ketemu malaikat Tuhan, dia bernegosiasi dengan malaikat Tuhan. Apa yang negosiasi? Dari 28, 29, 30, 31, 32. Pertama Abraham menawar kepada malaikat itu. Bagaimana kalau ada 50 orang benar di Sodom Gomora? Apakah Tuhan bisa tidak murka kepada Sodom Gomora? Apabila 40, apabila 30, apabila 20, apabila 10. Firman Tuhan tetap berkata kepada Abraham, jika aku kedapatan 10, aku tidak akan menghancurkan Sodom Gomora. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka kita mau menegur seseorang itu harusnya berdoa syafaat. Jangan tanpa doa langsung tegur. Itu tidak baik. Bisa juga, bukan gak bisa, kalau Tuhan tidak pakai saudara yang menegur, mungkin Tuhan pakai istrinya menegur, mungkin Tuhan pakai suaminya menegur, mungkin Tuhan pakai anak menegur, mungkin Tuhan pakai juga temannya menegur. Tuhan tidak pakai saudara, bisa juga. Jadi kalau kita doa dulu. Abraham juga doa syafaat untuk minta pertolongan Tuhan agar Sodom Gomora tidak dihancurkan. Bila ada seseorang yang Tuhan letakkan di hati saudara-saudari hari ini, yang untuk saudara untuk tegur, mari saudara kita doa bersama-sama, doa syafaat kepada Tuhan, sehingga Tuhan pakai saudara untuk menegur orang yang tahu di hati saudara. Jangan langsung spontan, nanti bukan teguran menjadi berkat, jadi musibah. Saudara dikasih Tuhan, saya akan berikan satu ilustrasi sebelum saya akhir khotbah tentang iman dan teguran Tuhan. Ada seorang pemanah ulung yang suatu hari pergi ke suatu desa. Di dalam desa itu terdapat banyak pohon, dan pohon itu banyak lingkaran yang persis di tengah-tengahnya menancap sebuah batang anak panah. Ia sangat heran karena ia sendiri adalah pemanah ulung. Namun ia sendiri tidak mampu untuk memanah ke semua kelingkaran-lingkaran yang terdapat di pohon-pohon itu dengan tepat. Lalu dia bertanya, bagaimana kamu bisa memanah sehebat itu? Orang desa itu menjawab, mudah sekali. Aku memanah dulu ke setiap pohon. Setelah anak panah menancap ke di pohon, maka aku menggambarkan lingkaran di sekelilingnya. Jadi saudara-saudari kasih Tuhan, dalam ilustrasi ini, saudara harus belajar menyesuaikan diri dengan kitab suci, dengan kehidupan saudara. Bukan kitab suci yang menyesuaikan untuk saudara. Jadi kita yang harus menyesuaikan diri kita dengan kitab suci. Bukan kitab suci menyesuaikan kita. Jadi dengar baik-baik setiap teguran itu. Teguran itu membuat imanmu kuat. Sehingga roh di dalam Tuhan ada dalam dirimu itu menyala-nyala. Jangan seperti orang desa itu yang saya cerita dari ilustrasi itu. Dia memanah dulu baru membuat lingkaran.
Nah, jadi saudara-saudara, dengarkan semua perintah Allah. Dengarkan semua teguran. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Maka itulah menjadi berkat buat saudara-saudari kasih Tuhan. Saya ambil kesimpulan saudara. Saudara renungkan baik-baik dan saudara memberikan jawaban di rumah sendiri. Pertama, bagaimana Anda menangkapi teguran Tuhan? Kedua, apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu baik dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang mencari Dia? Yang ketiga, apakah saudara memberontak terhadap segala perintah-perintah Tuhan? Yang keempat, apakah saudara merasionalisasikan teguran Tuhan? Apakah saudara menerima teguran Tuhan dengan mengucapkan syukur dan dengan sikap yang taat? Saudara, dari 5 pertanyaan ini, saudara sebagai PL jawab di rumah saudara masing-masing. Jika saudara bisa menjawab, saudara terima itu jawaban buat saudara sendiri. Kasih Allah kepada kita sebagian hadir dalam bentuk teguran. Iman sejati, mengenali dan menangkapinya. Bagaimana saudara merespon secara positif? Kira Tuhan memberkati saudara. Tangkapilah teguran Tuhan sebagai berkat buat saudara-saudari kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengajar kita. Supaya kita bisa menangkap setiap teguran-teguran Tuhan. Melalui orang tua kita, melalui hamba Tuhan. Melalui firman. Secara merespon dengan positif. Karena teguran ini adalah Tuhan menanda bahwa Dia penuh kasih sayang. Penuh cinta kepada kita. Saya percaya semua jemaat ada di rumah. Jika teguran itu kita menangkap dengan positif, maka kita akan jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Berkati kami semuanya yang ada di rumah menjadi pelaku firman Tuhan. Dan sadarin kami semuanya atas setiap teguran-teguran firman Tuhan. Agar kita berubah, berbalik dari hidup yang tidak benar menjadi benar. Dari hidup yang tidak baik menjadi baik. Dan berkat kasih Tuhan berlimpah menyertai kita semuanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan iman Nusri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam jemaat dikasih Tuhan, Tuhan Yesus yang berkati. Saya mohon Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara-saudari, tangkapilah setiap teguran dengan positif. Dan lakukanlah setiap firman Tuhan. Saya selalu berdoa, kiranya Tuhan menguatkan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Penuh dengan kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan menyertainya. Dalam nama Yesus. Amin saudara-saudari. Selamat berhari Minggu. Salam. Amin.